Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa. Adalah kesimpulan John Delbert Acton. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, anggota BPUPKI asal Banten yang hilang saat agresi militer 2. Nama tokoh ini kemudian diabadikan menjadi nama ruas jalan. Dari Ciceri hingga perempatan warung pojok Cijawa Kota Serang, Banten. Siapakah sebenarnya Kiai Haji Abdul Fatah Hasan dan apa jasanya hingga namanya diabadikan untuk dikenang? Kurangnya pengetahuan murid terhadap tokoh yang sudah diangkat menjadi pahlawan nasional. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan lahir pada Juli 1912 di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kabupaten Serang. Ia adalah putra pertama seorang pengusaha bernama Haji Hasan Adam dan Hajah Zainab. Setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil. Semoga kiranya berkenan memberi subscribe, like-nya dari sahabat semua. Berikan komentar dalam kolom di bawah dan tekan loncengnya agar terus mendapatkan konten-konten terbaru dari kami. Pada tahun 1933, Abdul Fatah Hasan melanjutkan kuliah ke Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir hingga tahun 1939. Hubungan antara Ki Syamun dan Ki Fatah Hasan tak lain adalah guru dan murid. Boleh jadi Ki Fatah Hasan adalah salah satu murid kesayangan Ki Syamun. Pada 10 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menggelar rapat besar mengenai bentuk negara di Gedung Tiwo Sangiin. Lutfi Widardo Ediono dalam tulisan Kiai Haji Abdul Fatah Hasan mengungkap multitafsir pasal UUD 1945 tentang agama, yang dimuat majalah Konstitusi menyebut bahwa salah satu kontribusi Kiai Haji Abdul Fatah Hasan di BPUPKI adalah terkait pembahasan pasal 28 ayat 2, mengenai agama dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, 28 Mei 1945, 22 Agustus 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998. Menyebut bagaimana kontribusi Kiai Haji Abdul Fatah Hasan. Ia termasuk dalam panitia yang bertugas membahas keuangan dan perekonomian dengan Ketua Muhammad Hatta. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedyodiningrat mengumumkan adanya anggota-anggota baru BPUPKI. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Fatah Hasan. Awalnya anggota BPUPKI berjumlah 60 orang. Kemudian pada 10 Juli 1945 diumumkan 6 anggota tambahan. Yaitu salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Fatah Hasan. Selepas proklamasi, Belanda melancarkan agresi militer kedua selama masa 1947 hingga 1949. Kiai Haji Abdul Fatah Hasan bergerilya bersama-sama pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Dikala itu beliau menjabat akting Bupati Kabupaten Serang. Karena Bupati Kolonel Kiai Haji Syamun harus kembali ke kesatuannya untuk menghadapi Belanda selaku Panglima Divisi 1, Cikal Bakal Divisi Siliwangi. Pada 21 Desember 1947, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Kiai Haji M. Syadeli Hasan bersama-sama Kurtubizana, Mayor Sufri, Lukman dari tentara pelajar keluar meninggalkan kepungan tentara Belanda dari gedung kabupaten. Jam 5 sore menuju markas Gabungan Perjuangan Daerah. Kolonel Kiai Haji Syamun, Kiai Haji Abdul Fatah Hasan dan rombongan menuju Cacaban, Kamasan, Cinangka. Beberapa hari berselang Kiai Haji Abdul Fatah Hasan, Profesor Kiai Haji Syadeli Hasan berpindah menuju daerah Gunung Batur, Gunung Gede, Pulau Merak,
guna membina masyarakat Pulau Merak dan sekitarnya. Pada bulan Juli 1949 dikala kesunyian tiba, daerah Gunung Batur, Gunung Gede, Pulau Merak dikepung oleh tentara Belanda. Beberapa orang pemimpin Republik dari Banten tertangkap Belanda, termasuk Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, Kiai Haji Syadili Hasan, Kiai Muhyiddin, Abdul Qohar Hasan, MS Agustik, Abdul Latif, dan lain-lain. Sejak itu Kiai Haji Abdul Fattah Hasan dipisahkan oleh Belanda dan dibawa ke Serang. Sedangkan yang lainnya dibawa ke Cilegon. Sejak saat itu Kiai Haji Abdul Fattah Hasan tidak diketahui keberadaannya. Setelah tentara Belanda kembali ke negerinya, keluarga besar Hasan diantaranya Profesor Kiai Haji Syadili Hasan, Kiai Abdul Qohar Hasan dan kawan-kawannya mencari Kiai Haji Abdul Fattah Hasan, yang saat itu mendapat bantuan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Bapak Sumaryo, Jaksa Agung. Mereka memberikan fasilitas untuk mencari di setiap penjuru bekas tahanan Belanda di seluruh Indonesia. Namun Kiai Haji Abdul Fattah Hasan tidak ditemukan baik hidup maupun mati. Setelah itu Kiai Haji Wahid Hasyim menanyakan kepada penguasa Belanda di Irian Barat, yang ketika itu masih dijajah Belanda, dan mendapat jawaban dari Gubernur Jenderal Belanda dengan perantaraan Dr. Graaf, pembantu utama bidang politik Gubernur Jenderal Belanda. Dia mengatakan bahwa Kiai Haji Abdul Fattah Hasan sudah dilepaskan 1 minggu sebelum tentara Belanda meninggalkan Indonesia. Kementerian Pertahanan Belanda juga memberikan jawaban bahwa Kiai Haji Abdul Fattah Hasan sudah dilepaskan di Indonesia. Kesemuanya itu tidak memberikan jawaban yang jelas dan pasti. Pada pertengahan tahun 1950 dalam siaran radio Transjordania dalam beritanya menyebutkan, ada salah seorang warga negara Indonesia akan diadili oleh pengadilan negeri Belanda dan dimungkinkan itu Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. Karena menyebut-nyebut bahwa yang bersangkutan seorang alumni Al-Azhar Kairo. Beberapa hari berselang datang kawat dari Kementerian Luar Negeri RPA, sebelum Persatuan Arab Mesir, bahwa ada beberapa orang Indonesia dibunuh oleh marinir Angkatan Laut Belanda di Laut Australia. Dimungkinkan diantaranya adalah Kiai Haji Abdul Fattah Hasan. Karena dihubungkan dengan jawaban Gubernur Jenderal Belanda dari Irian Barat bahwa 1 minggu sebelum tentara Belanda meninggalkan Indonesia telah dibebaskan. Pada tahun 1992, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan beliau Bintang Mahaputra dan dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional dan penyerahannya dilakukan di Istana Negara atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Dari banyak kata yang telah terucap dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Sejarah bukanlah beban ingatan melainkan penerangan jiwa, adalah kesimpulan John Delbert Acton.